Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Berbahagia sekali kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kecukupan, dan di antara nikmat yang patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah. Masih kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa memenuhi segala seruan dan panggilannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, juga GIC TV, mitra GIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat akan kita ajak untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Kita akan tilawahkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga kita akan terjemahkan dan juga akan tafsirkan makna yang terkandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita tilawahkan tersebut. Pagi hari ini kita akan menyambung kembali tilawah kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-66 di surat Al-Maidah. Insyaallah kita akan bacakan pagi hari ini masih di surat Al-Maidah. Kita akan mulai dari ayat yang ke-67 ya. Kita akan mulai dari ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-80 ya. Hingga ayat yang ke-80. Silakan Anda juga bisa siapkan mushaf Al-Quran Anda di rumah untuk ikut menyimak dan mendengarkan tilawah kita pagi hari ini. Dan bersama nanti kita kaji kandungan makna dan pelajaran yang terdapat di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kita akan mulai tilawah kita pagi hari ini, surat Al-Maidah dari ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Alhamdulillah, demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah dari ayat yang ke 67 hingga ayat yang ke-60 atau ayat yang ke-80 ya tepatnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat tilawah kita tersebut dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita baca tersebut. Kita mulai dari surat Al-Maidah ayat yang ke-67. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Yakni apa? Al-Qur'an. Ya. Wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, itu tidak menyampaikan risalah Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepadamu, fama balagta risalatah, maka sejatinya engkau belum menyampaikan, ya, engkau tidak menyampaikan risalahnya. Engkau tidak menyampaikan perintahnya, tidak menyampaikan amanahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala memeliharamu, menjagamu dari gangguan atau kejahatan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Di dalam tafsir
As-Sa'di, yaitu tafsir Taisirul Karimi Rahman fi tafsir Kalamil Ma'nan, ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Hadza amrun minallahi li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi a'dhamil awamir wa ajaliha." Ini merupakan, yaitu ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah untuk melakukan suatu amal yang amat agung, amal yang sangat mulia, wa huwa at-tabligh lima anzalallahu ilaihi. Apa itu? Yaitu tabligh, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadza kullu amrin talaqathu al-ummatu anhu sallallahu alaihi wasallam min al-aqaid wal a'mal wal aqwal wal ahkam asy-syar'iyyah wal matalib al-ilahiyah. Dan kemudian masuk, ya, tercakup di dalam perintah ini, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya, untuk mendakwahkan apa yang Allah turunkan kepadanya, itu apa? Al-Quran, ya, yaitu agama Islam, yang kemudian tercakup di dalamnya apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yang kita telah talaki, mengambil pelajaran-pelajaran tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berupa akidah, ya, kemudian juga perintah-perintah amal ibadah, ya, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan, serta hukum-hukum syariat dan tuntutan serta tuntunan-tuntunan ilahiyah. Ya, karena ya Al-Quran isinya itu. Isinya akidah, yaitu tentang keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab sucinya, ya, dan cabang-cabang daripada keyakinan tersebut, gitu ya. Kemudian juga di dalamnya perintah-perintah untuk beramal, sholat, puasa, zakat, haji, ini perbuatan. Dan juga perintah-perintah untuk beramal dalam hal ucapan. Ya, sholat juga termasuk isinya ada perbuatan, ada ucapan, ada gerakan, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa, gitu ya. Dan ya hukum-hukum syariah, ya hukum-hukum. Jadi Rasulullah diperintahkan, ya, untuk menyampaikan. Faballagha sallallahu alaihi wasallam akmala tabligh. Dan alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dapati beliau telah menyampaikan risalah ini dengan sangat sempurna, gitu ya, dengan sangat maksimal, sempurna, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Wada'a wa anzara wa basyara wa yassara wa 'allama al-jahal al-ummiyin hatta saru minal ulama'ir rabbaniyin. Ya, Rasulullah sampaikan semuanya kepada umatnya, seru mereka, berikan peringatan kepada mereka, memberi kabar gembira kepada mereka, ya, mengajarkan mereka, sampai-sampai orang-orang yang dahulunya jahil di dalam kegelapan, ummi, ketidaktahuan, buta, gitu ya,
diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang hebat, menjadi para ulama yang rabbani. Ya, 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 sebut saja para sahabat yang besar, para salaf soleh, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Kemudian ponakan sekaligus menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. Kemudian para sahabat yang banyak sekali. Mereka dahulunya apa? Mereka dahulunya orang-orang musyrik, orang-orang jahil. Ya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauhid, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah, sehingga kemudian mereka menjadi para ulama, menjadi orang-orang hebat, gitu ya, menjadi orang-orang besar. Gitu. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, gitu ya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam din agama ini, sehingga kemudian menjadi seorang yang sangat terpandang. Dalam hal apa? Dalam hal agama tentunya, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah menyampaikan dakwah risalah ini dengan sempurna, gitu ya, dengan sempurna. Falam yabqa khairun illa dala ummatahu alaihi. Maka tidak sedikit pun kebaikan kecuali Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya, menunjukkan kepada umatnya bahwa ini baik, ya. Wala syarrun illa hadzaraha anhu. Dan tidak pula secuil pun kejelekan kecuali Rasulullah telah seru umatnya, telah berikan peringatan pada umatnya bahwa ini buruk, gitu ya. Jadi sudah sempurna, ya. Sudah disampaikan semuanya. Tidak ada kebaikan yang luput tidak disampaikan oleh Rasulullah, begitu pula tidak ada keburukan, kejelekan yang luput tidak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, gitu ya. Wa syahida lahu bitabligh afadilul ummah minas sahabah faman ba'dahum min a'immatid din wa rijalil muslimin. Dan sungguh telah menyaksikan kesempurnaan tabligh ini, ya, kesempurnaan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyaksikannya langsung, yang merasakannya langsung, ya, adalah mereka, yaitu afadil, orang-orang terbaik daripada umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kalau kita cuman baca dari buku-buku sirah, cuman dengar dari perkataan-perkataan para salafus saleh tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, yang merasakan langsung dakwahnya Rasulullah, yang bersentuhan langsung dengan dakwahnya Rasulullah, itu para sahabat radhiyallahu anhum, itu ya. Dan kemudian orang-orang setelahnya, ya, orang-orang setelahnya yang maksudnya para tabi'in, yang mungkin tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bertemu dengan para sahabat, ya. Mereka berinteraksi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menyaksikan bagaimana memang tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa, ya, karena tercermin daripada sikap para sahabat, gitu ya, dari sikap para sahabat. Makanya umat terbaik itu kata Rasulullah yang paling pertama adalah, yaitu yang sejaman dengan Rasulullah. Khairul qurun qarni, ya, sebaik-baiknya masa adalah masaku, ya, masanya Rasulullah itu masa beliau dan bersama para sahabatnya, gitu ya. Kemudian baru masa setelahnya itu masa para tabi'in, masa setelahnya itu masa para tabi'ut tabi'in, gitu ya. Dan seterusnya dari para a'immatud-din wa rijalul muslimin, yaitu para imam-imam agama dan para ulama-ulama kaum muslimin, ya, ulama-ulama besar banyak sekali, ya. Nah, ini ayat ini mengandung perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
mengandung perintah kepada Rasulullah bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Apa yang Allah turunkan kepadanya? Ya agama ini. Ya. Agama ini yang mencakup tauhid, mencakup ibadah, mencakup hukum-hukum syariat. Ya. Nah, yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasulullah telah menyampaikannya dengan sempurna. Ya. Telah menyampaikannya dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh Rasulullah, ya. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang-orang yang buruk sekali, ya. Ya, mengamalkan amalan-amalan tertentu gitu ya, dan menyampaikannya bahwasanya ini amalan khusus disampaikan Rasulullah kepada dirinya. Bahkan bertemunya di dalam mimpi gitu ya. Ada juga yang kelewatan mengatakan bahwa mereka masih bisa bertemu Rasulullah dalam keadaan yaqdhah, yaitu terjaga, ketemu Rasulullah, dikasih amalan oleh Rasulullah, kemudian diamalkan. Ya. Nah, ini sungguh pemahaman yang sangat keliru, bahkan menyesatkan seperti itu, karena itu sama saja menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat, gitu ya. Misalnya ada sholawat yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjamin dia matinya husnul khotimah. Tapi kok dia doang yang tahu, kita nggak tahu. Tidak ada di dalam hadis Bukhari, Muslim, atau hadis di dalam sunan-sunan para a'immah gitu ya. Kok nggak ada gitu ya. Kita ditanya kenapa? Oh, ini emang nggak ada di dalam hadis, ini khusus diajarkan Rasulullah kepada imam kami. Loh, berarti Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita, kok dia doang yang diajarkan. Nah, ini sifat khianat, nggak mungkin seperti itu. Gitu ya. Rasulullah telah menyampaikan semuanya, tidak ada pun secuil kebaikan kecuali Rasulullah telah sampaikan kepada umatnya. Begitupun tidak ada secuil pun keburukan kecuali Rasulullah telah berikan peringatan kepada umatnya. Ya. Sehingga dari sini sikap seorang muslim itu jelas ya. Ya, dalam amal ibadahnya cukup bersumber kepada ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukannya wahai Rasul, yaitu tidak menyampaikan dakwah ini, ya, fama balagta risalatah, ya, maka engkau tidak menyampaikan atau tidak memenuhi perintahnya, itu perintah Allah, tidak memenuhi amanatnya, itu amanat Allah. Ya, Syekh Sya'di rahimahullah berkata, ai fama imtasalta amrohu, yaitu kau tidak mengerjakan perintahnya, berarti yaitu tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jauh daripada sifat ini, ya. Buktinya, faktanya bahwa beliau menyampaikannya. Semua telah disampaikannya kepada umatnya. Tidak ada yang terluput satupun. Gitu ya. Dari mana buktinya? Buktinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyaksikannya. Allah katakan ketika di detik-detik kematian Rasulullah, yaitu beberapa bulan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di Haji Wada, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, Allah katakan hari ini aku telah sempurnakan kepadamu agamamu. Gitu ya. Dan aku telah sempurnakan untukmu nikmat-nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu, itu agama kalian. Ya, jadi telah sempurna apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu, memeliharamu dari manusia, yaitu dari upaya-upaya jahat manusia. Syekh Sya'di rahimahullah berkata, hadhihi himayatun wa ismatun minallahi li rasulihi minan nas.
wa annahu yanbaghi ayakuna hirsuka ala ta'lim wa tabligh wala yusnika anhu khaufun minal makhlukin fa inna nawasihim biyadillah wa qad takaffala bi ismatika. Nah, ini merupakan himayah dari Allah, perlindungan, penjagaan, suaka dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, dan Allah tegaskan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya, dengan manusia, karena Allah jamin engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan mereka. Jangan takut oleh mereka, gitu ya. Mereka nggak ada yang bisa noel kamu, nggak ada yang bisa nyentuh kamu, karena ubun-ubun mereka semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga fokus saja kamu kepada ta'lim, kepada tabligh, ya. Jangan hiraukan, ya, ucapan-ucapan manusia, perbuatan-perbuatan manusia, ya, bahwa sejatinya Allah melindungi kamu dari semua kejelekan mereka. Ya. Ya, pokoknya maksudnya melindungi ya secara umum, gitu ya. Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan kehilangan jiwanya, tidak akan kehilangan nyawanya oleh mereka. Tidak bisa dibunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau tergores pedang, ketimpah batu, ya kayak dakwah Rasulullah kan nggak kayak sinetron mulus-mulus aja begitu ya. Ya, awal-awal dakwah beliau tidak diterima dan mengalami intimidasi baik ucapan maupun ya fisik gitu ya, perlakuan jahat gitu. Di Taif beliau ditimpahin sampai berdarah-darah. Di Uhud gigi beliau patah, ya, jidat beliau sampai tergores gitu. Nah, itu berarti nggak dijaga dong oleh Allah. Nah, itu termasuk penjagaan, ya. Harusnya di Uhud Rasulullah bisa saja mati gitu ya. Harusnya di Taif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa aja dimasak itu sama orang-orang Taif gitu, gebugin gitu, tapi Rasulullah jaga, ya. Bahkan dari situ kemudian ada hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperjalanan dari Taif gitu ya, Allah datangkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ini 2 malaikat gunung siap dikasih order. Udah statusnya BKO gitu ya. Di bawah komando operasi gitu. Tinggal sampaikan aja operasi apa yang mau dilakukan gitu ya. Kalau mau disaranin gimana kalau ini gunung kita balikin ke Taif gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak seperti itu, ya. Malah balik berdoa agar dari sulbi mereka penduduk-penduduk Taif dilahirkan generasi-generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari manusia gitu ya. Kalau Rasulullah memang sudah maksum, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kita tidak, makanya kita masih harus atur strategi gitu ya. Jangan jangan konyol gitu ya. Jangan konyol menyampaikan dakwah ya, misalnya insya Allah dilindungi oleh Allah gitu ya, masuk ke pedalaman sana, suku-suku yang belum baca aja nggak bisa gitu, tau-taunya kita sampaikan kalian semua jahil tersesat masuk neraka, wah gitu bisa dipanah nanti gitu ya. Tapi harus pakai strategi ya, basyir wala tunafir, beri kabar gembira dulu, jangan sampai buat mereka kabur dulu, pelan-pelan gitu. Nah ini ya,
Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurah wal Injil. Katakan wahai Nabi, katakan kepada mereka wahai Nabi, yaitu kepada siapa? Ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in. Kamu itu bukan apa-apa gitu ya. Sedikit pun tidak memiliki kedudukan apa-apa. Ya. Lastum bisyai'in. Itu artinya nggak penting banget, kamu itu bukan sesuatu apapun. Ya. Tidak dipandang sedikit pun gitu. Kamu tuh cuma remar-remar rempeyek, hatta tuqimu Taurah wal Injil, sampai kamu menegakkan Taurat dan Injil, ya. Kalau kamu menegakkan Taurat dan Injil lah, kamu bukan remar-remar rempeyek lagi, tapi sesuatu yang berharga gitu, sesuatu yang besar gitu ya. Ya. Nah, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurat wal Injil. Katakan wahai Nabi kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in, kamu tidak memiliki kedudukan sedikit pun, bukan sesuatu apapun, bukan siapapun, tidak dipandang barang sedikit pun, hatta tuqimu Taurat, sampai kamu menegakkan Taurat dan Injil, ya. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan menegakkan apa yang diturunkan dari Tuhan kalian kepada kalian. Yaitu kemarin juga ini ada ayat yang serupa dengan ini. Yang dimaksud dengan apa yang diturunkan kepada kalian adalah Al-Quran, ya. Jadi wahai ahlul kitab, kalian itu bukan siapa-siapa, nggak dianggap kalian itu, sampai kalian menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, ya. Sampai kalian menegakkan Al-Quran, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan ini juga sama seperti ayat sebelumnya, ya. Seperti ayat keberapa ini yang sebelumnya kita baca. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazidanna katsiran minhum, dan niscaya engkau akan mendapati kebanyakan mereka terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, tughyanan wa kufra, durhaka dan kufur, ya. Wahai Nabi, bahwasannya engkau akan dapati tuh ahlul kitab, kebanyakan mereka terhadap Al-Quran durhaka dan mengingkari, kufur terhadap Al-Quran, ya. Tughyana wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka janganlah kamu putus asa, bersedih hati, ya, terhadap orang-orang yang kafir, gitu ya, terhadap orang-orang kafir tersebut, gitu ya. Syekh Sa'di rahimallah berkata, qul li ahlil kitab, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada ahlul kitab, mudadiyan ala dolalihim wa mu'linan bi batilihim, seraya engkau menyeru tentang kesesatan mereka, menegaskan kepada mereka tentang kebatilan, keyakinan dan perbuatan mereka. Lastum ala syai'in minal umuri diniyah, kamu itu, ya, tidak memiliki sesuatu apapun, kamu bukan siapapun, khususnya dalam hal agama. Kamu tidak dipandang sedikit pun berkaitan dengan masalah din, tentang agama, gitu ya. Bicara tentang agama,
Bagaimana menurut kamu tentang ahlul kitab? Ahlul kitab mah dalam masalah agama bukan apa-apa dia, gitu ya. Kenapa ya? Karena amal mereka yang jelek, perbuatan mereka yang buruk, kesesatan mereka, dan ya kebatilan yang mereka amalkan, gitu, mereka lakukan, ya. Fa innakum la bil Qur'an wa Muhammadun amantum wala bi nabiyikum wa kitabikum sadaqtum wala bi haqqin tamassaktum wala ala aslin i'tamattum. Kenapa mereka nggak dianggap sedikit pun dalam hal din, dalam hal agama, gitu ya? Karena dia terhadap Al-Quran dia tidak beriman, terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengingkari, ya. Bahkan terhadap Nabi mereka dan kitab suci mereka tidak membenarkannya, ya. Mungkin dibenarkan sebagiannya lagi tidak dibenarkan. Dan terhadap kebenaran tidak ada pun yang mereka pegang teguh dari kebenaran, dan tidak ada pondasi keyakinan satupun yang dijadikan pegangan oleh mereka, ya. Hatta tuqimut Taurat, kecuali mereka mau kemudian menegakkan Taurat, menegakkan Injil, ay taj'aluhuma qa'imina bil iman bihima wattibaihima, yaitu dengan mengimaninya, kemudian dengan mengikutinya, yaitu mengamalkannya, wa tamasuk bikulli ma yad'uwani ilaihi, dan berpegang teguh terhadap apa yang diseru oleh keduanya, oleh Al-Qur'an, oleh Taurat dan Injil. Wa tuqimu ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan engkau menegakkan juga apa yang telah Allah turunkan kepadamu, ya, yaitu Al-Qur'an, gitu ya. Nah, kemudian Allah katakan bahwa niscaya kebanyakan mereka, seperti yang kita baca kemarin, ya, bahwa kebanyakan mereka itu, ya, terhadap Al-Qur'an, terhadap Taurat, terhadap Injil, terhadap Al-Qur'an khususnya, gitu ya, tughyana wa kufra, mereka itu senantiasa durhaka dan mengingkari. Ya, mayoritas ahlul kitab ya tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya, tidak beriman kepada Al-Qur'an dan mengingkari Al-Qur'an. Mayoritas, tidak menutup kemungkinan sebagian kecil atau sebagian mereka ada juga yang beriman kepada Al-Qur'an. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, ya, wasabiin, dan sabiin. Ya, sabiin itu ya orang sabiin, ya. Wasabiun wan nasara, dan orang-orang Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, kemudian beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, ya. Yukhbiru ta'ala an ahlil kitab min ahlil Qur'an wat Taurah wal Injil an sa'adatihim anna sa'adatihim wa najatahum fit tariqin wahidin wa aslin wahidin wa wal imanu billahi wal yaumil akhir wal amal salih. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, ya, memberitakan kepada seluruh ahlul kitab, agama samawi, ahlul Quran, ya, baik kita umatnya Al-Quran, umatnya Taurat, umatnya Injil, atau umat Nabi dan kitab suci yang lainnya, yang kita tahu ya cuman
3 aja gitu ya, Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran. Tapi Nabi begitu banyak, Rasul juga begitu banyak. Allah tegaskan kepada mereka bahwa kebahagiaan mereka, keselamatan mereka, kesuksesan mereka di dalam kehidupan ini, ya, sejatinya sama, bersumber pada satu usul, yaitu satu pondasi, ya, bersumber pada satu pondasi, yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir serta beramal soleh. Ya. Nah, siapa yang melakukan hal tersebut, falahun najah wala khaufun alaihim fima yastaqbilunahu minal umuril mukhawifah. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian beramal soleh, maka tidak ada yang perlu mereka khawatirkan di dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan dan tidak perlu ada yang mereka sedihkan di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah memang ini pondasi daripada agama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama iman kepada Allah. Itu tauhid. Ya. Tauhid. Mengimani Allah Subhanahu wa taala itu mentauhidkannya, menjadikan satu-satunya sebagai sembahan yang diibadahi dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Nah, seperti itu. Kemudian beramal soleh. Ya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang menegaskan bahwa ya kita harus iman dan beramal, gitu ya. Dan amal itu menentukan, berpengaruh terhadap keimanan kita, gitu. Nah, tidak seperti pemahaman yang salah bahwa amal itu tidak berpengaruh, ya, bahwa iman kita dengan imannya malaikat sama, iman kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq sama. Itu beda. Iman itu naik dan turun. Semakin amalnya bagus, maka semakin kuat imannya. Ya, tidak mungkin keimanan kita disamakan dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Beda. Mereka langsung menyaksikan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuman baca buku doang, gitu ya. Ya, ada juga yang diberikan kekuatan iman, mungkin sekuat iman mereka atau mendekati, gitu ya. Tapi tentu keutamaan berbeda antara imannya para sahabat dengan imannya umat zaman sekarang, gitu ya. Nah, sangat berbeda. Nah, makanya amal kita tidak bisa disamakan. Kita menafkahi harta kita, emas segunung Uhud, itu tidak bisa menyamai sedekah mereka beras segenggaman. Kenapa? Karena keikhlasan mereka, ilmu mereka ketika beramal itu luar biasa sekali. Kalau kita, ya, tidak seperti itu. Nah, mereka memang utama. Ya sabiquna bil khairi, yaitu orang-orang yang paling pertama yang menerima kebaikan dan mengamalkannya, ya, diajarkan kebaikan dan mengamalkannya. Nah, ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah tegaskan, nah begitu juga dengan kita ini semuanya. Ya. Kaum muslimin siapapun, ya, kita tidak bisa membanggakan keislaman kita hatta tukimu atau nuqimul Quran. Kita tidak bisa membanggakan agama Islam
bukan sekedar kumpul-kumpul banyak umatnya gitu ya, sampai kita menegakkan Al-Qur'an, sampai kita mengamalkan Al-Qur'an gitu ya. Seperti itu. Ya, beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad akhadna mitsaqa bani Israil." Sungguh kami telah mengambil perjanjian ya kepada Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami telah utus kepada mereka para rasul. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap kali datang kepada mereka ya seorang rasul yang tidak sesuai dengan selera mereka, maka sebagian mereka didustai, sebagiannya lagi dibunuh gitu ya. Sebagian mereka mendustakan para rasul tersebut, sebagiannya lagi membunuh, membantai para rasul tersebut gitu. Nah, ini keadaan Bani Israel. Keadaan Bani Israel seperti itu. Jadi Bani Israel itu ya kita nggak perlu heran kalau dia membunuhi manusia ya. Orang-orang Palestina dibunuhi, anak-anak dibunuhi, wanita-wanita dibunuhi, biasa aja. Nabi mereka bunuh, Rasul mereka bunuh gitu ya. Apalagi kita yang cecerepet kayak begini gitu ya. Kebencian mereka terhadap kaum muslimin itu sangat besar sekali. Seperti itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada mereka. Kemudian juga Allah telah mengutus kepada mereka para rasul, gitu ya. Tapi setiap kali datang rasul yang tidak sesuai selera mereka, ya. Jadi mereka itu rasulnya harus ngikutin selera mereka. Bukan mereka yang mengikuti rasul, tapi selera mereka seperti apa para rasul harus mengikutinya. Kalau tidak sesuai, maka kalau enggak didustakan oleh mereka atau mereka bunuh gitu ya. Nah, ini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan atau memberitakan kepada kita semua tentang ya keburukan dan perbuatan tercela, kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, yadhkuru ta'ala annahu akhadhal uhud wal mawathiq ala Bani Israel. Allah telah mengambil sumpah, telah mengambil janji kepada Bani Israel. Apa? Ala sam'i wa ta'a lillahi wa li rasulih. Yaitu diambil janji mereka untuk apa? Senantiasa taat dan mendengar Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Fanaqadu tilkal uhud wal mawathiq. Tapi kenyataannya mereka melanggar janji dan sumpah mereka tersebut. Wattabau ara'ahum wa ahwa'ahum wa qadamuha ala syara'i. Mereka melanggar janji dan sumpah tersebut, mereka lebih mengedepankan ya hawa nafsu mereka, mengedepankan ya selera mereka ya daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Fama wafaqahum minha qabiluhu wa ma khalafahum radduhu. Yang sesuai dengan selera mereka, mereka terima. Yang tidak sesuai, mereka tolak. Ya. Yang tidak sesuai, mereka tolak. Ya. Nah, jadi setiap kali mereka datang para rasul, ya ditolak. Caranya dengan didustakan, ya tidak diterima ajarannya, atau dibunuh sekalian. Ini Bani Israel. Ya. Nah, olehnya kita tidak begitu heran dengan sikap Bani Israel yang jelek seperti itu. Yang sekarang ini banyak yang membunuh manusia. Ya.
merampas tanah Palestina, membunuhi penduduknya. Ya, kita tidak begitu heran ya, para nabi saja dahulu mereka telah bunuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang telah kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.